tadi bilang juga ya, pavilion tadi yang dia di mana di pavilion itu semua ininya kan pada limpa lambung untuk penguatannya, untuk apa pengobatannya. Kemudian ada Newai Sang Pian Yule, ya karangan Li Tungyen. Ya ini Piwe ini makanya dua ini bersumber pada limpa lambungnya gitu. Nah, ada juga dia tonifikasi yin ya dalam kitab ininya apa Kecehuolun ya dan Tan Sin Sin Fa karangan Chu Chen Heng. Nah, itu dia apa? Dia di situ mengatakan perlu banyak di dalam tubuh kita banyak yang defisien yin sehingga dia perlu tonifikasi yin. Nah, ini buku-buku seperti ini teman-teman bisa baca kalau teman-teman mau gitu untuk pengembangan dalam pengobatan-pengobatannya. Yang kayak Piwelun tuh udah banyak bukunya juga udah ada yang ke bahasa Inggrisin. Ya, sekali lagi saya mengatakan ke bahasa Inggrisin, jangan yang Indonesia saya belum menjamin pemahamannya benar, gitu loh ya. Nah, ini teman-teman bisa Pak, baca dan itu bisa untuk menambah wawasan gitu dalam pengembangan modifikasi nanti apa formula. Tapi ingat modifikasi itu ada batasannya. Ada hal-hal tertentu yang teman-teman jangan sampai memodifikasi benar-benar akhirnya merubah dari eh, apa resep klasiknya gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian di sini enggak dinasti Ming nih ya. Nah, kalau dinasti Ming ini teman-teman itu lebih lengkap lagi sebenarnya. Karena di buku Pecah Kangmu namanya yang karangan Li Sichen ini emang benar-benar kitab herbal ya yang mencatat 11.000 jenis herbal. Jadi di sana benar-benar dia catat jenis herbalnya. Teman-teman kalau melihat, kalau mungkin nggak tahu saya bahasa Inggris apa ada kayaknya pencau kamu ini. Di situ terlihat bagaimana itu bentuk herbalnya, bagaimana bentuk tanamannya, ya, bagian apa yang diambil, terus apa digunakan untuk formula apa itu lengkap dia di sana. Dia ada di sana. Dia di apa? Di Pencau Kangmu itu dia tertulis di sana dan benar-benar dia tercatat gitu loh. Sampai dari bentuk herbalnya, bentuk tanamannya pun ada. Ya, kemudian Qingyue Qiansu yang Chang Chipin ini mencatat 15.000 ya 1.500 ya resep serta memperkenalkan 8 jenis fungsi herbal pajen. Nah, di sini dia udah masuk ke penggolongan ya, teman-teman. Jadi nanti berdasarkan metode pengobatannya. Jadi makanya dibagi dia memperkenalkan 8 jenis herbal, 8 jenis klasifikasi metode pengobatannya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Kemudian dinasti Qing. Nah, di sini dinasti Qing ini berkembang penyakit-penyakit hangat. Wenping itu, teman-teman. Ya. Yang pada itu ada Wenrelun, ya, Ye Tianzi yang mencatat sistemika diagnosis sindrom berdasarkan Wei, Qi, Ying dan darah. Ini dia lihat. Dan ini dia adalah penyakit-penyakit hangat. Ya, jadi gejalanya pun kebanyakan hangat. Sama dengan Wenping Tiaopian ini, Wu Chutung ini juga memperkenalkan teori Sanxiao. Kalau ini dia Wei Qi Ying Xie ya, kalau ini teori Sanxiao. Nah, ini teman-teman sejarahnya peresapan. Jadi peresapan dari formula TCM itu, fungsi itu udah bergerak, ininya banyak gitu loh. Ya, jadi teman-teman sejarahnya itu sekali lagi mereka tuh tercatatnya bagus gitu loh. Ya, sehingga bisa kita telusuri bagaimananya dan sampai sekarang teman-teman bisa membaca buku itu dan bisa kalau menambah wawasan apa di sana bisa ya. Nah, itu yang dia ini Kak. Itu tentang sejarahnya ya, tentang sejarahnya. Kita masuk ke ini pengertian peresepan. Kenapa di sini dituliskan? Harus kita tulis dan definisinya. Karena jangan sampai salah gitu loh. Karena di sini kenapa saya bilang jangan sampai salah? Karena peresepan kita menuliskannya. Di sini dikatakan. Di sini dikatakan gabungan berbagai jenis materi medika secara teratur yang disusun sesuai dengan diagnosa, analisis sindrom, dan cara pengobatan menurut teori TCM. Nah, di sini teman-teman di sini perlu kita ini kan. Jadi dia apa nih? Emang menggabungkan
ya menggabungkan berbagai jenis materi medika ya yang teratur disusun sesuai dengan diagnosa, analisisnya, sindrom, dan cara pengobatannya. Jadi kita nggak bisa teman-teman memberikan presepan ini untuk semua orang dengan yang sakit sama katanya dikasih aja obatnya, tret nih sama, enggak. Tapi harus kita perhatikan diagnosanya. Jadi benar-benar kita perhatikan diagnosanya. Bagaimana sih mendiagnosanya? Ya, apa sih hasil diagnosanya? Gitu loh. Jangan sampai teman-teman misalnya dia sakit kepala, ya, sakit kepala diagnosanya. Terus sindromnya nggak tahu nih, yang penting dia sakit kepala kasih aja formula ini, gitu loh. Ya, itu nggak bisa teman-teman. Karena apa? Kita harus benar-benar tahu dulu diagnosa sakit kepala. Sakit kepala sebabnya apa? Gitu loh. Ya, udah sakit kepala sebabnya kita tahu, baru kita tahu analisisnya. Bagaimana dia masuk ke sindrom apa? Kemudian setelah nyampe sindromnya, dia ekses mau defisien, ya, mau panas mau dingin, kita tahu cara pengobatannya. Apa nih metode pengobatan yang dapat digunakan? Gitu loh. Ya, itu berdasarkan TCM. Jadi kita nggak bisa teman-teman. Yang ini waktu kita pelatihan saya pernah bilang, di dalam prinsip TCM itu kita ada kata-kata penyakit yang sama belum tentu obat yang sama. Tapi penyakit berbeda bisa dikatakan menggunakan obat yang sama. Nah, di sini nih makanya presepan ini penting. Ya, nah tapi yang didukung. Nah, itu tadi yang saya bilang. Karena presepan salah satu eh, salah satu dasar daripada TCM. Ya. Jadi makanya nanti diagnosa cicul apa teori dasarnya gitu ya. Terus Chung Yao-nya atau materi medika teman-teman harus bisa. Harus menguasai ya, menguasai. Karena apa? Karena ini di sini presepan ini akan menjadi satu dia di sini. Gitu. Ya karena apa di sini tadi? Sekali lagi, dia gabungan berbagai jenis materi medika secara teratur yang disusun sesuai dengan diagnosa, analisis, sindrom, dan cara pengobatan menurut teori TCM. Gitu. Jadi kalau teman-teman belajar Qingfang, ya yang tadi yang kitab klasik di Sanghan Capin Lun, Qin Yaoli, itu teman-teman diagnosa tetap ada, makanya dia ada di situ. Dia ada tuh semua di sana tuh tercatat semuanya. Tapi itu semua teman-teman harus bisa karena apa dasarnya sekali lagi kita penggunaan diagnosa, ya. Di sini. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi gabungan sekali lagi saya ingat ini kan gabungan berbagai jenis materi medika atau apa herbal ya yang secara teratur disusun sesuai dengan diagnosa, analisis, sindrom dan cara pengobatan. Nah, ini yang teman-teman harus benar-benar pahami. Jadi kita nggak bisa memberikan resep untuk semua orang dengan sakit yang sama dikasihkan resep yang sama, ya. Nah, itu yang teman-teman harus pastikan di situ, ya. Nah, ini diperjelas di sini nih. Nah, gini ya kan. Tadi gabungan berbagai macam-macam materi medika. Nah, teman-teman tahu materi medika itu kan ada sifatnya. Ya, jadi punya keistimewaan dia. Ada sifatnya bagaimana. Dengan sifatnya itu kita akan tahu digunakan untuk apa. Gitu loh. Ya, digunakan untuk apa sifatnya. Terus rasanya juga dia akan dibawa kemana. Dan efeknya, khasiatnya itu bagaimana. Nah, ini kita harus kuasai nih gitu. Ya, itu yang kita harus kuasai dengan kita menguasai materi medika. Kemudian kita akan menggabungkan materi medika ini setelah kita melihat apa? Kita melihat mendiagnosa dengan diagnosa TCM-nya. Ya. Terus menentukan sindromnya yang tadi saya bilang. Kemudian kita lihat nih metode pengobatan. Ini penentuan sindrom kan nanti kita belajar di diagnosa, tapi metode pengobatan di sini akan kita pelajari. Jadi ada beberapa macam. Ya, karena apa? Karena itu akan nanti masuk ke setiap klasifikasi nanti, itu metode pengobatan tuh ada. Gitu. Ya. Kemudian akan menjadi resepnya. Nah, itu dia masuk ke dalam tubuh manusia kan di sini. Ya, melalui resep tadi. Nah, di sini materi medika ini kenapa harus ada sifat, rasa, dan efek kita harus tahu. Ada diagnosa, penentu sindrom dan metodenya. Karena nanti kita dalam presepan nih teman-teman, dalam presepan itu kan ada empat hal yang harus diinikan. Harus teman-teman tahu bagaimana cara mengkompetisinya. Nanti ada herbal utama, ya nanti kita lihat bagaimana herbal utama itu. Ramuan tuh dia ada herbal utama, ada herbal pendukung, ya.
Ada herbal pembawa herbal pembantu dulu, baru herbal pembawa pesannya. Nah, ini nanti kita lihat apa sih herbal pembawa utamanya, apa sih herbal pendukung itu, apa sih pembantu itu, apa sih pembawa pesan. Nah, ini kita lihat. Makanya peresepan itu tadi gabungan dari beberapa macam materia medika yang mempunyai sifat-sifat khas ini, ya, melalui diagnosa, penentuan sindrom, metode pengobatan, dan akhirnya akan terjadinya resep yang akan masuk ke tubuh manusia. Gitu. Dan di sini nanti cara komposisinya resep akan di sini. Dan ini harus apa? Ini istilah kayak pola yang harus teman-teman benar-benar pahami. Karena ini yang akan nanti menentukan resep itu berfungsi dengan baik nggak sih? Gitu loh. Atau resep itu jadi menjadi racun malah dalam tubuh manusia, tubuh kita, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus pahami di sini, ya. Hmm. Nah, kita masuk ke sini. Nah, sekarang metode pengobatan nih, teman-teman. Ya, metode pengobatan. Ini teman-teman bisa lihat metode pengobatan. Dari sini, yang dari 4 aja, metode pengobatan di sini nanti ada 8. Ya, teman-teman akan lihat ada 8. Nah, dari 4 ini, teman-teman tahu nggak? Gitu. Masih ingat nggak herbalnya apa aja nih? Ada yang masih ingat nggak? Ini herbalnya kayak misalnya di sini ada apa nama Pengeluar pengeluar keringat keringat ada anti mahuang. keracunan. Mahuang, Bu. Mahuang. Mahuang. Bang. Yang tahu cuma mahuang doang. Iya, saya Ke. ingat cuma itu. Ya itu Karena ya. pertama kali gitu ya. Eh, Padahal mahuang di Indonesia sekarang sangat sulit didapat, ya kan? Gitu. Iya, nggak boleh juga katanya ya. Iya, karena dia dianggap dia epidemia yang katanya mengganggu jantung. Tapi kan kalau dilihat kita juga dalam teman-teman menggunakan herbal kan dijelaskan sebenarnya. Ya kan penggunaannya berapa, nggak boleh lebih dari sekian gitu kan. Dikasih tahu juga karena penggunaan lebih akan membuat apa? Terjadinya jantung apa palpitasi dan segala macam dijelaskan kan waktu belajar ini materi medika gitu loh. Nah, yang teman-teman harus paham tuh. Jadi teman-teman harus paham seperti itu karena di sini tadi yang kita lihat di sini kan apa sifat rasa dan khasiatnya itu kita harus paham untuk materi medika, ya. Nah, di sini kita dalam pemberian resep, ya. Dalam pemberian resep ini teman-teman nanti ada metodenya. Nah, metodenya yang pertama itu adalah Hanfa, ya. Metode pengeluaran keringat, ya. Nah, ini dia kita lihat. Dia apa? Dia untuk apa namanya? Mengeluarkan keringat, melancarkan qi, ya kan? Sehingga keluarkan keringatnya. Dan biasanya ini dipakai untuk apa? Ini dipakai untuk sindrom-sindrom di permukaan atau piau, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini kita lihat metodenya yang pertama. Jadi teman-teman bisa lihat, makanya harus tahu diagnosanya. Penyakitnya apa? Makanya metode ini harus kita perhatikan. Jadi teman-teman ya harus diagnosanya tuh tepat, gitu loh. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah, gitu loh. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Dan biasanya di sini kan apa dia bisa apa? Biasanya sindromnya sindrom Piau tadi. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Dan biasanya di sini sindrom Piau ini sindrom apa metode apa piau ini ada 2 jenis besarnya jadi metodenya apa sebentar ya azan kita sebentar ya.
Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, ini kita lihat. Jadi metode pertama itu adalah Hanfa atau dia mengeluarkan keringat yang disebut juga antipiretik. Nah, ini teman-teman biasanya untuk sindrom pial. Ya, sindrom pial di mana itu ada dua penggunaan untuk keringat ini, pedas hangat atau pedas dingin. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Dan itu harus tapal tuh ininya. Apa herbalnya ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Yang kedua ya. Yang kedua itu dia apa nih? Yang kedua itu adalah tufa. Apa Eh, dia merangsang muntah gitu loh. maaf Bu Hafna, Ya, untuk antipiretik ini kan anti demam Bu Hafna. iya dia ada demamnya itu Pak sebenarnya di situ. Kan di sindrom piau kan ada demam Pak gejalanya utamanya. Oh, Gejalanya salah satunya demam dan takut dingin, takut angin. oh baik kalau gitu. Ya kan dia untuk Ya. mengeluarkan semangat ya. Kemudian tufa atau merangsang muntah ya. Nah, dia di sini. Ya, nah biasanya dia kenapa dia di sini? Jadi dia untuk apa nih? Untuk dia yang apa namanya istilah patogen yang di atas yang dia emang harus dikeluarkan gitu loh, harus dikeluarkan baru dia merasa nyaman ya. Nah ini bisa dipakai dan biasanya dia pakai itu kan apa penyakit-penyakit misalnya karena apa makanan yang apa namanya makanan yang stagnan gitu ya atau ada keracunan ya. Nah ini bisa dipakai dia tufa ini gitu loh, ya dia bisa dipakai jadi dia untuk merangsang bagian atas. Nah itu dia bisa lihat jadi bisa dipakai untuk kebanyakan itu sekarang tuh untuk yang kayak keracunan atau yang tadi makanan yang apa namanya yang stuck yang ini kita keluarkan dari lewat muntah yang setelah dimuntahkan dia merasa menjadi nyaman. Nah, kemudian ini dia atas nih kan. Nah ini kalau siapa ya pencahar atau laksatif gitu. Nah ini kita lihat untuk dia bagian bawah ya bagian bawah dia untuk pencahar untuk melancarkan buang air besar gitu ya. Nah ini kita lihat ya dia di sini ada nanti ada metodenya ini pakai herbalnya apa dia formulanya apa tapi kita lihat lagi siapa atau misalnya dia kan susah buang air besar di sini teman-teman juga harus tahu buang air besar itu nggak semua dia panas di dalamnya bisa dia ada C-nya yang defisien bisa ada apa dingin yang apa yang em, terendap di sana gitu ya. Jadi macam-macam nih. Nanti kita lihat nih sindromnya macam-macam juga. Dan penggunaan herbalnya walaupun sama, tapi kita lihat nggak semua dia harus menggunakan herbal apa laksatif yang sama gitu. Tapi kita lihat sindromnya gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi itu bisa lihat. Jadi itu macam-macam juga ini dan ini teman-teman tahu nih teman-teman tahu herbal yang digunakan tuh apa aja gitu ya. Secara umum teman-teman ini ada, tapi nanti itu dalam komposisi itu bisa bukan melulu misalnya semuanya adalah herbal laksatifnya ya. Nah, itu teman-teman nanti kita lihat bagaimana kenapa dia harus dikombinasikannya itu ya. Nah, yang ke apa? Yang ketiga, yang keempat itu adalah ke. Di sini kalau ke ini artinya penyeimbang, pengharmonis, gitu ya.
Nah, dia metode ini dia biasanya itu biasa untuk apa cangfu. Ya, salah satu untuk cangfu dan eh, apa dia lebih banyak ke cangfu gitu. Tapi nanti di sini ada lagi nih metode-metode lainnya. Tapi dia secara garis besar disebutnya dia cangfu apa untuk cangfu ini metode penyeimbang. Penyeimbang apa? Cangfu. Karena cangfu itu kan dia banyak ada fungsi-fungsi masing-masingnya, ya kan? Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Misalnya nih teman-teman dia ada. Jadi ini bisa cangfu, bisa dia ada di meridian gitu ya. Metode pengobatan dengan atau penyimbang ini bisa dipakai, ya. Itu bisa bisa diinikan. Misalnya kita pakai xiao cai hutang, ya. Nah, itu kan dia pakai penyeimbang, dia untuk melancarkan gitu kan, melancarkan energinya gitu. Atau ini juga nanti dia untuk misalnya di organ, ya organ cangfunya gitu ya. Organ cangfunya bisa terjadi di sana, ya. Jadi bisa kita lihat misalnya nanti apa namanya menyeimbangkan fungsi organ daripada misalnya dia ada apa sindrom hati apa menyerang pak lambung gitu kan. Nah, itu kan menyeimbangkan fungsinya udah apa berpindah gitu kan. Nah, itu diseimbangkan dengan metode ini, ya. Nah, itu ya dia bisa. Nanti teman-teman bisa bisa ini kan atau dia misalnya metode Tiao apa menyeimbangkan mengharmoniskan hati dan limpa. Nah, itu bisa pakai apa? Misalnya Xiao Yaosan nanti teman-teman lihat atau Senisan ya. Itu bisa lihat. Bisa lihat menyeimbangkan apa dia untuk apa? Ada di eh, apa hati dan limpa juga. Misalnya terjadi diare gitu kan. Atau dia terjadi susah buang air. Nah, itu juga pakai metode ini di sana gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa ya, bisa dipakai di sana ya. Nah, kemudian kita lihat nih selain ini kan ada 4 kata, saya ada 8. Kita lihat nih. Ada Qing, Wen, Xiao dengan Pu. Kita lihat di sini. Nah, dia di sini ada dia namanya Qing. Ya, Qing Fa. Qing Fa ini dia adalah membersihkan atau menurunkan panas gitu ya. Nah, di sini dia membersihkan atau menurunkan panas. Jadi dia bisa teman-teman bisa lihat di sini mendinginkan, menurunkan panas. Nah, waktu teman-teman belajar materi medika dalam Qing ini juga membersihkan panas ada berapa macam? Masih ingat nggak? Ada berapa macam itu? Ada 4. Empat, Bu. Nah, ini harus dilihat nih. Ada beberapa diingat lagi bukunya, dibuka lagi catatannya. Karena apa? Ini nanti akan berpengaruh. Apa berpengaruh dalam nanti pemberian obatnya. Ya, nanti misalnya dia kan apa di sini Qing ini kan dia untuk membersihkan panasnya. Ya kan? Nah, obatnya dia banyak di sini kan agak bersifat dingin di sini obatnya rata-rata. Gitu kan? Nah, ini kita lihat bagaimana. Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Ya biasanya di sini untuk apa? Kalau Qing ini udah untuk panasnya panas li ya, panas di dalam gitu ya, panas oleh sebab dalam gitu loh. Penyakitnya sindromnya sindrom dalam. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dan ini macam-macam nih teman-teman. Ada yang ekses, ada yang defisien. Dan penggunaan herbalnya juga macam-macam nih. Gitu. Ya, ini teman-teman harus tahu. Nanti juga kita lihat dalam pelajarannya. Kemudian kita lihat lagi ini apa Wen? Menghangatkan. Ya, ini dia bertolak belakang nih sebenarnya. Kalau ini kan dia apa? Istilahnya ada pepatah apa? Recehanse. Jadi di sini untuk mengobati yang sakit, panas diobati dengan yang dingin. Nah, ini kebalikannya. Dingin, dia menghangatkan. Gitu loh. Ya. Dia ini Kak. Jadi dia menghangatkan, dia dingin penyakitnya, dia dipakai obat yang menghangatkan. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, itu bisa lihat dan bagaimana itu bisa teman-teman lihat bagaimana nih dia ini apa metodenya, bagaimana herbalnya. Ya ini herbalnya banyak. Jadi nanti teman-teman bisa lihat misalnya dia untuk menghangatkan tengah, mengusir dingin, terus untuk mengembalikan yang gitu kan.
kemudian dia untuk menghangatkan meridiannya gitu kan. Nah, ini dia di sini. Dia ada. Jadi teman-teman harus tahu tuh. Jadi makanya kenapa sindrom diagnosanya harus tepat, ya. Nah, kemudian ada lagi namanya Xiaofa, ya. Xiaofa atau dia membuang patogen. Ya, nah biasanya Xiaofa ini seperti dia mensedasi sebenarnya. Karena dia di sini biasa untuk penyakit-penyakit yang ekses dan penyakitnya itu biasanya sudah terjadi bentuk istilahnya kayak dahak, ada stagnansi, ada pun pembekuan darah, ya. Nah, itu dia bisa di sini juga terus ada yang apa namanya stagnan makanan dia. Nah, ini bisa dia di sini. Jadi dia ada berbentuk misalnya terjadi penyakit yang sudah lama gitu ya, yang akhirnya menimbulkan ini baru gitu. Nah, dia bisa karena dia kebanyakan ini untuk yang mensedasi, ya mensedasi dia di sini, Xiaofa ini. Kemudian ada Pufa, dia mentonik, ya mentonik di sini dia menguatkan, ya. Nah di sini menguatkan dia menguatkan nanti yang defisien yang jelas. Jadi ini bisa kebalikan nih berpasangan nih, ya kan? Ini dia pasangan. Nah, ini yang teman-teman misalnya. Jadi metodenya ini harus teman-teman pahami. Ya, jangan sampai teman-teman nggak ngerti nih apa kenapa saya pakai ini. Jadi teman-teman di awal di sini dikembalikan lagi ke sini. Ya, diagnosanya harus tepat. Penentuan sindromnya harus tepat. Metode pengobatannya tadi juga harus tepat, maka akan bisa kita membuat formula. Di mana di formula ada ininya. Herbal utama, pendukung, pembobosan, dan pembantunya. Nah ini ya, didapat ini nggak asalan gitu loh. Nggak asal tebak-tebakan gitu loh. Ya. Nah ini yang teman-teman harus pahami juga. Jadi ini nggak asal-asalan. Ini ada ininya, ada dari rentetan ini semua yang akhirnya menjadi peresepan. Dan ini menggunakan metode ini. Ya. Menggunakan metode-metode ini. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi ini harus benar-benar dipahami nih teman-teman, gitu. Ya, sampai di sini ini ya kita bisa sama-sama paham metode pengobatan. Nanti waktu teman-teman di mana di penyakit dalam harusnya ada lagi tuh penjabarannya lebih banyak lagi, ada 14 kalau nggak salah. Yang saya bilang tadi di ini penyeimbangnya ada cabang-cabangnya lagi, gitu. Ya, itu penyakit dalam tuh ada. Boleh izin bertanya, Ya, Bu? silakan. Ini Bu, saya masih agak bingung. Ini mengenai ini nih, pembagian herbal sebagai herbal pembantu, pendukung, dan pembawa Nah, pesan. dong, Bu. Ini itu kan kriterianya herbal itu masuk dari golongan itu apa? Kalau herbal utama kan pastinya yang memiliki efek yang paling Tunggu utama dulu, di Ibu, antara Ibu dengar. obat. Ibu kita belum Iya. nyampe ke sana, jadi kita jangan belajar ke sana dulu dong, Bu. Mau Oh, lebih gitu. cepat kan gak akan ini nanti, ya Oh, kan? nanti. Oh, Kan ini baru penjabaran ininya. Nanti kan ada nih. Kalau ini kan cara membuat komposisinya, Bu. Nanti, Oh, jadi siap, siap, jangan siap. ini dulu. Ini kan makanya saya nggak menjelaskan apa-apa gitu loh. Siap, Ada siap. ya. Oke, karena kalau teman-teman nggak tahu ini, sampai ke sana nanti bingung juga, gitu, ya. Nah, ini baru kita lihat nih, ya, komposisi resep. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat, komposisi resep. Makanya baru ada nih. Secara umum dia ada 4 ini selalu ada dalam kita membuat komposisi. Makanya di dalam TCM kita harus menguasai membuat resep tuh bagaimana. Jadi kita nggak asalan gitu loh. Sekali lagi kita nggak asalan memberikan obat pada apa namanya pada pasien. Ya, kita harus lihat. Makanya kita harus tahu. Makanya tadi dikatakan presepan tadi dia gabungan beberapa materi medika setelah melalui rentetan, ya apa namanya tadi diagnosa, analisisnya, kemudian dia baru bagaimana apa metode yang akan digunakan, baru kita ini kan, gitu ya. Nah ini kita sampai ke sini komposisinya, gitu loh ya. Nah di sini nih, nah di sini ada kalau kita bahasa ini utama, ya di sini utama nih herbal utama. Jangan nih.
Nah, ini kita lihat herbal utama atau disebutnya cun. Dimana kalau kita lihat cun itu ada monarkinya atau dia rajanya gitu. Maka dikatakan herbal utama. Nah, di sini dikatakan herbal utama dia adalah berfungsi mengobati sindrom atau gejala utama dari penyakit itu. Nah, kita bisa memutuskan ini apa? Menentukan herbal utama itu kita dengan diagnosa tadi. Misalnya, misalnya teman-teman apa namanya kita udah mendiagnosa, ya. Nah, kita diagnosa misalnya dia sakit kepala. Nah, sakit kepalanya sindrom apa dulu? Gitu loh. Misalnya sindrom lembab gitu ya, atau dia sakit kepala karena angin piau lah. Ya, angin panas gitu misalnya, ya. Atau angin dingin. Nah, kita lihat nih herbal utamanya apa. Nah, kita lihat dulu tapi definisinya apa? Ya, herbal yang berfungsi untuk mengobati sindrom atau gejala utama dari penyakitnya. Nah, keluhan apa yang ini kan kita lihat di sini. Itu herbal utama. Ya, herbal utama itu. Ya. Dan herbal utama itu apa namanya? Dia yang benar-benar dia bisa mengobati keluhannya. Itu keluhan utamanya, ya. Dan di sini bisa jadi komposisinya emang apa? Dia dosisnya bisa besar. Tapi enggak semua dia adalah posisi yang terbesar. Kita melihat penggunaannya itu bisa dilihat dari bentuk herbal yang kita gunakan, gitu loh. Ya, tapi secara umum herbal utama itu dosis yang paling besar secara umum. Tapi sekali lagi, dia bentuk obatnya, bentuk herbalnya itu bentuknya apa, gitu. Ya. Misalnya kalau kita herbal utama, kita utama obatnya adalah Cinhinhua. Misalnya, Cinhinhua itu bentuknya apa? Ada yang ingat nggak? Bunga. Mhm. Bunga. Nah, bunga itu kan dia ringan. Jadi kalau dia dikasih 10 gram aja kan udah banyak. Misalnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu tuh, misalnya kita mau banyak 30 gram. Nggak perlu. Karena dia 10 gram aja udah banyak. Tapi berbeda dengan misalnya kita di sini pakai mineral. Ya, mineral 30 gram itu masih sedikit ininya. Makanya bisa pakai 30 gram. Jadi herbal utama secara umum, saya bilang lagi, secara umum dia adalah dosis yang besar. Yang paling besar di antara semuanya. Karena apa? Dia obat utama untuk mengobati sindrom gejala utamanya. Gitu. Ya, itu yang teman-teman harus pahami di sini. Ya. Nah, itu yang teman-teman lihat dan dia merupakan apa istilahnya yang benar-benar utama apa jantungnya lah gitu loh obatnya ini. Karena dia yang utama yang harus digunakan gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman di sini. Ya, Bu, ini tadi siapa paham ya herbal utama tuh apa sih gitu. Yes, siap Bu, paham Bu. Nah, gitu loh. Ya, nah dia di situ. Nah, yang kedua dia ada herbal pendukung atau Chunyao. Chunyao itu dia istilah kayak panglima atau perdana menteri lah ya. Kita katakan di situ. Nah, dia kalau dia pendukung ini ya, dia untuk memperkuat nih. Biasanya dia untuk memperkuat daripada herbal utama ini. Jadi dia untuk menguatkan, membantu memperkuat fungsi herbal utamanya. Ya, jadi bisa ya, jadi dia bisa dari istilahnya dari jenis yang sama. Misalnya tadi kita apa namanya? Sakit kepala sakit kepala tadi yang karena angin panas tadi gitu ya misalnya. Nah, ini kita bisa pakai gitu loh. Kita pakai herbal yang sama dia digunakannya gitu ya. Nah, itu dia bisa misalnya mahuang dengan kuizi. Nah, itu kan ini mahuang itu pendukungnya nanti kita contohnya ada apa utamanya mahuang, pendukungnya adalah kuizi-nya. Ya, nah itu dia di sini. Jadi dia memperkuat fungsi daripada sininya. Ya, memperkuat fungsi utamanya ini. Gitu. Ya. Nah, ini gitu.
herbal pendukungnya atau cunnya, cennya gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu yang teman-teman bisa. Jadi dia benar-benar eh, dia bisa juga selain pendukung dia juga pendamping untuk gejala yang lainnya dia bisa gitu ya. Nah, dia sih tapi dia mendukung daripada herbal utamanya gejala penyakitnya ini gitu, ya. Nah, di situ dia dilihat. Yang ketiga adalah ini pembantu atau dia adalah chose ya. Eh, apa hmm, eh, apa dia pembantunya ya, di sini asistennya kalau dikatakan ininya. Nah, kalau di sini ada 3 fungsinya. Ya, kalau ini kan satu dia karena mengobati sindromnya, gejalanya, apa yang paling dirasanya, ini herbal utama. Pendukung dia mendukung memperkuat fungsi dari herbal utamanya. Nah, kalau herbal pembantu ya, herbal pembantu ini dia ada 3 dia fungsinya gitu loh ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Satu, dia di sini apa? Membantu memperkuat fungsi herbal utama dan pendukung. Jadi dia akan membantu ini. Dia akan membantu ini sama membantu ini. Ya, membantu ini. Dia memperkuat tuh fungsinya. Bisa sebagai itu fungsinya. Gitu loh. Ya. Atau dia untuk dia bisa juga apa? Selain dia memperkuat, yang kedua apa? Membantu menekan efek samping dari herbal utama atau pendukungnya. Gitu loh. Misalnya nih teman-teman. Misalnya di sini obat yang kedua ini panas nih. Sifatnya udah panas, gitu kan? Nah, karena panas kita harus membuat herbal itu jangan sampai kalau dia obatnya terlalu panas terjadi akan kering, gitu kan? Ya kan teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahkan herbal pendukung pembantunya untuk apa? Menstabilkannya. Jadi ada panas kita kasih sedikit yang dia dingin. Tapi apa fungsinya untuk membantu menekan efek samping daripada herbal utama dan herbal pendukung. Seperti itu. Ya, misalnya kuizi dengan mahwang gitu loh. Nah, kan karena sama-sama panas tuh. Nah, untuk ini kita kasih pembantunya untuk dia menstabilkannya. Jadi panasnya nggak berlebihan yang akan menyebabkan terjadi efek samping penggunaan obatnya yang dapat menimbulkan penyakit lain juga bisa seperti itu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Yang ketiga, membantu menetralisir sifat herbal utama dan pendukungnya. Fanso maksudnya, paham nggak di sini nih? Ya, di sini Fanso ini dia misalnya seperti ini teman-teman. Ya, dia orang itu sudah dingin di dalam tubuhnya itu dingin sebenarnya. Ya, tapi udah terlalu lama. Jadi dia udah terbiasa gitu loh. Walaupun itu dia nggak penyakit itu udah lama dan dia bisa menjadi kayak kebiasaan sedikit gitu loh obatnya. Ya, nah kan harusnya kalau orang tuh dingin di dalamnya harus kita kasih obat yang bagaimana? Yang berlawanan kan, yang panas kan, gitu loh. Nah, tapi karena dia sudah terlalu lama terendap gitu, jadi kondisinya udah sebegitulah dia gitu loh. Jadi kalau kita tiba-tiba di sini kita kasih obat misalnya dingin semua nih ya, dikasih obat dingin semua, di sini orang itu malah akhirnya tubuhnya akan menolak gitu loh, akan menolak karena dia merasa saya sudah cocok loh dengan ini, kenapa saya langsung dikasih untuk menurunkan menghangatkan gitu loh, gitu kan. Nah, kita kasih nih di sini dia untuk menetralisir sifat utama atau pendukungnya Fanso. Jadi dia untuk yang berbaliknya. Jadi kalau dia panas nih di dalamnya udah dingin misalnya udah dingin, kita mau kasih obatnya panas nih kan untuk dia biar dinginnya hilang. Tapi karena badannya udah terbiasa dengan ini kan kalau dia dikasih panas dingin semua gitu kan, dia menjadi ada muntah lah mual jadi nggak cocok rasanya obat itu. Gitu. Nah, kita kasih nih di obat pembantu ini dia seperti itu untuk menetralisir membantu menetralisir sifat dari herbal utama dan pendukungnya. Di sini paham nggak di sini? Jadi tubuh kita terbiasa dengan keadaan tubuhnya yang sakit sebenarnya, gitu loh. Misalnya atau gini deh, misalnya orang dengan ini tensi tinggi, kan ada orang yang biasa udah tensinya dia merasa
dia tensinya tinggi terus nih gitu, tapi dia nggak merasa apa-apa nih gitu kan, nggak merasa, tapi karena sudah kondisi tubuhnya dia merasa seperti itu, dia ke dokter, kata dokter ini harus diturunkan tensinya gitu loh ya. Nah dikasihlah obat penurun tensi, dikasih turun sih tensinya bagus, tapi dia merasa nggak nyaman, dok saya nggak nyaman dengan keadaan begini. Nah itu kan nggak boleh seperti itu. Nah itu di sini kalau di dalam herbal kita, dia di formula kita ada di sini nih. Jadi dia untuk membuat apa, perlahan gitu loh, untuk membuat apa, kita jangan semua tiba-tiba, tapi kita seimbangkan dia untuk apa, menetralisirnya seperti itu. Itu sebenarnya yang ketiga ini fungsinya ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi herba pembantu ini ada 3. Memperkuat herba fungsi utamanya. Kedua, membantu menekan efek samping yang tadi saya bilang. Ya, kalau dia panas-panas di sini, kita kasih dia untuk dia biar tidak menjadi lebih kering. Gitu kan. Dan membantu menetralisir sifat herba utamanya. Nah, dia di situ. Ya. Nah, baru yang ini kita lihat nih. Yang terakhir. Kita lihat ini herba pembawa pesan atau guide-nya. Ya. Nah, di sini kita lihat menggiring. Jadi satu fungsinya menggiring obat ke tempat tujuan. Dalam arti kata misalnya nih teman-teman. Misalnya nih 2 nih apa dia misalnya apa namanya? Kita perlu obat ini memperkuat untuk menggiring dia misalnya ke paru-parunya. Nah, kita kasih tuh obatnya bisa seperti itu. Ya, atau dia membuat obatnya untuk ke bawah, obatnya apa untuk metodenya lebih ke bawah, apa memperkuatnya. Nah, itu bisa dia menggiring obat ke tempat tujuannya. Tujuan daripada kita menggunakan tujuan kepada apa bukan formulanya. eh, Apa yang kita tuju bagian misalnya di dalam tubuhnya, cangfungnya kah atau meridiannya kah. Itu bisa satu ini seperti ini pembawa pesan ini atau guide-nya ya. Kedua, penyeimbang. Jadi dia udah semua nih masuk semua. Misalnya ini dia mau herbal utama, herbal pendukungnya dia udah masuk ke organ hati. Misalnya seperti Xiao Cai Hu ya. Udah masuk dia tuh udah ke hati semua gitu loh. Nah, tapi kita untuk menyeimbangkan, untuk menyelaraskan antara herbal-herbal itu dia harmonis, maka kita bisa kasih herbal pembawa pesan ini. Jadi penyeimbang keseluruhan ramuan itu. Gitu ya. Sampai di sini apa ini ya bisa sepemahaman ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Ada ya, udah jelas ya. Maksudnya karena ini nanti teman-teman untuk dasar kita pembuatan resep, dan nanti dalam kita belajar resep ini akan ada semua nih teman-teman. Dan fungsinya tuh teman-teman harus tahu dan mengerti loh. Gitu loh. Emang nanti dijelaskan, tapi kan teman-teman nanti bila ada nih orang yang memberi resep sama kita. Ini saya dikasih resep dari apa si A gitu loh. Ini begini gitu. Tak padahal kita tahu nih orang ini nggak bisa pakai obat ini sebenarnya karena diagnosanya nggak seperti itu walaupun penyakitnya sama gitu loh. Ya kan itu kita bisa lihat dari formulanya, dari komposisinya itu tahu gitu. Ya. Sampai di sini paham ya. Jadi kita lihat. Ya, Bu, nanya dong, Bu. Ya, silakan. Kadang kan tiap kita penterapi sendiri itu kan punya pandangan berbeda-beda gitu loh, Bu. Cara mandangnya kadang nggak sama gitu loh, Bu. Nah, ini gimana, Bu? Gimana, Bu? Kalau misalnya ya kayak tadi, yang orang itu dikasih resep, mungkin saat itu dia mandangnya kondisinya begitu. Nah, sekarang kan kondisinya berbeda. Harusnya kan berbeda gitu. Kalau misalnya berbeda, kalau misalnya Pak, maksud saya orang itu gimana ya? Kalau misalnya dia salah mandang gitu loh, Bu. Itu gimana dong, Bu? Dan salah pandang, Pak. Kita nggak ada pandang-pandangan di sini. Salah menilai maksudnya, Bu. Nggak bisa. Kita nggak bisa menilai. Kita harus mendiagnosa, Pak. Iya, salah mendiagnosa Ini. maksudnya. Jadi terus salah mendiagnosa, kemudian salah pemberian resep. Iya, gitu. Jadi kan, jadi kadang mungkin mendiagnosa tiap orang itu kan
sekarang bisa nggak sama gitu loh, Bu. Betul, tapi secara umum nggak bisa kita begitu. Pasti dia sama. Kalau kita belajar di Arab, benar-benar mendiagnosanya, Pak. Nggak mungkin dia akan jauh berbeda. Jadi nggak bisa. Jadi itu makanya kita harus kuat tuh dalam mendiagnosanya. Makanya kuat dalam teori dasar, herbalnya, formulanya itu harus kuat dan diagnosanya harus kuat, Pak. Jadi kalau itu nggak akan jauh gitu loh, Pak. Jadi itu Hmm. di situ kita harus kuat dalam mendiagnosanya. Jadi nggak mungkin dia kalau itu akan berbeda jauh gitu loh, Pak. Oh, berarti yang penting intinya inti diagnosa besarnya sama lah gitu, Bu ya. Nggak gitu loh, Pak. Kita harus bisa mendiagnosa secara tepat dan benar. Nggak bisa kita inti diagnosanya sama. Nggak bisa, Pak. Tetap kita harus bisa mendiagnosa dengan benar. Karena kita mendiagnosa ini bilang, oh iya kamu sakit lambung. Intinya dia sakit lambung, tapi lambung sindrom apa kita nggak tahu. Ya nggak bisa kita buat resep sembarangan, Pak. Ya, Tetap kita ya. harus bisa, makanya saya waktu kita pelatihan kan saya juga bilang bahwa kita harus bisa. Karena apa? Karena di dalam TCM kita kan harus secara holistik. Jadi kita Ya, melihatnya nggak bisa. Jangan pernah di dalam TCM ya. Karena guru-guru saya selalu menekankan. Karena guru saya bilang, Hafna, kamu kalau diagnosa hati-hati. Kamu menggunakan herbal hati-hati, gitu loh. Jadi selalu dikatakan seperti itu. Karena apa? Kamu jangan hanya berini kan orang datang. Iya nih saya keluhannya nyeri lambung. Nyeri lambung saya parah gitu. Udah, langsung aja kita kasih nyeri lambung, dia kasih obatnya. Gitu loh. Nggak bisa. Kalau kayak gitu salah dia dapatnya. Oke, ada efek sembuh, dia nyerinya bisa kurang. Tapi bisa jadi itu mendapatkan penyakit yang lain. Gitu loh, Pak. Jadi nggak bisa kita bilang inti dia enggak. Tapi kita harus benar-benar mendiagnosa secara keseluruhan. Gitu. Jadi nggak bisa kita mengitakan intinya sama enggak. Ya, nggak bisa. oke. Kita di Baik. sini harus ini diagnosanya tuh harus benar. Ya, itu Baik. bagi teman-teman juga yang lain ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus terang, saya digituin sama dosen-dosen saya itu selalu bilang begitu. Hamna kamu hati-hati. Begini, begini, begini. Gitu loh kan. Karena kita orang luar waktu itu kan. Jadi benar-benar diwanti-wanti sama dia. Gitu kan. Karena waktu itu kami kan pakainya bukan bahasa Inggris ya. Kita langsung pakai bahasa Mandarin. Gitu loh. Jadi biar untuk pemahamannya lengkap. Jadi mereka itu dosen-dosen lausennya itu baik gitu loh. Dan kita tuh mengajarkannya benar-benar dituntun sama kita dimarahin di sana. Jadi nggak ada kalau di sekolah kami ya, sekolah saya di situ nggak ada karena dia mahasiswa asing. Tapi dia ya udahlah salah ini enggak. Kalau kami itu dimarahin. Mau diapain? Jadi udah sama dengan mahasiswa lokal gitu loh. Makanya sekali lagi saya tekankan gitu ya, ya Pak ya, Bapak Ibu seperti itu. Ya, makasih, Bu. Nah ini di sini komposisi. Jadi teman-teman paham ya ini apa herbal utama, pendukung, pembawa pesan maupun pembantunya ya. Itu karena apa? Karena saya pernah melakukan kesalahan gitu loh. Saya pernah dari situ saya paham. Oh iya berarti nggak bisa saya ngasih sembarangan obat. Nggak bisa saya hanya oh iya kamu sakit ini saya cuman tahu dia gejalanya waktu itu dia apa? Dia karena lambung karena dia orangnya gampang stres ya. Tapi saya hanya ngasih oh ya udah saya kasih aja xiaoyosan gitu ya atau cai hutang saya kasih atau cai sukansa. Tapi saya nggak lihat tuh secara detail. Enak sih kata dia, Hamna enak. Tapi ini kok saya ada lebih menjadi dingin badan saya. Nah, kan ada efeknya yang akan terlihat. Jadi jangan salah sekali lagi teman-teman. Pembelian resep, pembelian formula, pembelian herbal itu ada efek sampingnya kalau kita salah gitu atau kita nggak tepat ya. Itu yang teman-teman harus ingat. Jadi jangan sembarangan, jangan menganggap kita pakai herbal efek sampingnya nggak ada itu ya, nggak ada efek sampingnya gitu ya. Oke, makanya di sini tadi dibilang di sini kan yang pembantu ini dikatakan menekan efek samping dari herbal utama. Nah, misalnya dia di sini dikasih dia untuk angin piau gitu ya, angin dingin. Dikasih nih panas semua, tret semua.
Oke, dia enak, tapi dia akan terjadi itu kekeringan, ada terjadi panas dalam akhirnya, gitu loh. Karena nggak ada penyimbangnya, gitu, ya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan, gitu, ya. Oke, saya lanjut nih. Kita komposisi, ini kan tadi teman-teman udah paham ya, udah paham ininya. Ya, Bu. Nah, kita lihat nih contohnya. Secara umum ya teman-teman, dia komposisi herbal, komposisi resep formula ini ada 4. Tapi bisa jadi dia hanya 3. Gitu loh. Ya, itu bisa. Tapi secara umum dia banyakkan 4. Gitu. Ya, oke. Nah ini contohnya, ini resepnya adalah, yang sudah belajar resep tahu ini resep apa? Formula apa? Pembuang angin. Mawang tang. Ya mahuang tang, karena mahuang tang ini ada 4-4-nya. Gitu loh. Jadi lebih enak membuat penjelasannya di sini. Ya. Nah, di sini kan kita lihat mahuang itu untuk angin apa? Angin dingin, ya. Angin dingin. Ya gitu ya, angin dingin. Sindrom piau angin dingin. Ya, ekses loh. Ya. Karena kalau dia sindrom ini defisien, dia pakai yang satu lagi. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini kita lihat. Ya. Nah, di sini kita tahu dulu. Dia di sini mahuang itu kan dia apa? Angin dingin. Ya. Nah, angin dingin itu dia akan terlihat apa tuh? Sindrom piau angin dingin tuh, teman-teman ada yang tahu nggak? Secara umum teman-teman ada yang udah tahu di sini. Kalau piau angin dingin, waktu belajar herbal harusnya udah dikasih tahu. Waktu penggunaan mahuang itu sindrom piau angin dingin, dan gejalanya udah diketahui. Kan piau angin dingin apa? Dia ada apa? Takut dinginnya, ada demamnya, ya kan? Tapi tidak ada keringatnya, dan badan terasa sakit. Gitu. Karena apa tuh sebenarnya kan? Terus nadinya mengambang ya. Selaput lidahnya putih, tipis putih ya. Itu dingin. Nah, kenapa sebabnya? Ya kan? Karena apa? Pincinya, patologinya terjadi apa? Angin dingin itu yang terkungkung, ya, terkungkung di permukaan, gitu loh. Nah, di sini kita perlu untuk apa? Mengeluarkan, buat dia menjadi angin dingin itu menyebar dan keluar, gitu kan? Ya kan, karena dia nggak ada keringat, gitu kan? Nah, itu kita perlu. Jadi angin terkungkung ini harus kita keluarkan, gitu loh. Harus kita buyarkan, gitu kan? Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sini mahuang mahuang tang itu dia fungsinya seperti itu. Ya, pincinya dia situ sindrom piau angin dingin, ya, tapi ekses. Nah, di sini kita bisa pakai mahuang tang, di mana komposisinya adalah mahuang, huijre, xingren, dan cekancao. Ya, nah di sini teman-teman tahu semua kan ini, udah tahu semua kan fungsinya sebenarnya. Ini ada di sindrom piau semua, piau yau semua enggak? Herbal pembebas piau semua enggak herbal ini? Enggak kan? Enggak, si kancaunya kan bukan. Dua ini enggak di dalam, enggak di ini, dia di ini Oh adalah iya, si ya, Glenn juga bukan. ya kan. Nah, kita lihat karena dia untuk sindrom piau, ya, untuk dia jadi sinwen apa pedas hangat yang kita gunakan, benar enggak? Gitu. Nah, kita gunakan ini mahuang, ya kan, sebagai herbal utamanya, karena dia apa? Kita untuk menyebarkan ininya, apa namanya, yang tersumbat tadi, ya, angin dingin yang terkukung di permukaan itu, dan dia masuknya ke paru-paru. Jadi fungsi paru-paru untuk menyebarkannya itu juga kan harus kita lihat. Nah, mahuang mempunyai fungsi itu, bukan? Gitu. Ya enggak? Nah, di sini kan dia sindrom piau angin dingin itu mempunyai gejala yang kita lihat. Takut dingin, ya, ada demamnya, dia tidak punya keringat, ya, biasa juga dia kepala dan badannya sakit, dan bisa juga biasanya ada batuk dengan sesak, ya, lidahnya putih, ya, selaput lidahnya putih tipis, nadinya fu, gitu kan, nadinya mengambang. Nah, itu kan biasanya seperti fucin, ya, mengambang dan tegar. Nah, dia bisa kita pakai mahuang. Karena apa? Jadi herbal utamanya adalah mahuang yang kita ambil.
Kenapa enggak kuije? Tahu nggak kenapa enggak kuije? Itu untuk angin panas. Sama mereka. Pedas hangat kok. Sama dia fungsinya kok. Kenapa? Karena di sini Mahwang kan lebih kuat. benar, tapi dia di sini kan dia untuk ada fungsi mahwang apa membantu mengadakan fungsi si paru-paru. Karena di sini kan dia masuk ke permukaan, si permukaan dan dia menyerangnya ke paru-paru. Ya kan ada sesak napasnya dia di sana. Makanya kita ambil mahwangnya di sini. Ya sebagai ini. Karena apa? Mahwang di sini bersifat pedas dan hangat. Berfungsi sebagai antipiretik, dia mengeluarkan keringatnya dan apa? Di sini serta membantu mengedarkan paru untuk meredakan nafas tersengal. Jadi karena apa tadi angin dingin itu dia mengukung permukaan, dia mengikat. Ya kan itu yang harus kita buka. Karena apa? Untuk membuka sehingga pori-pori dan panasnya itu dia keluar, akhirnya keringatnya keluar. Makanya dia perlu herbal pengukur. Apa utamanya mahwang. Ya, nah fungsinya makanya fungsinya teman-teman harus ingat lagi nih. Gitu. Ya, nah dia di situ. Ya, mahwang dia di situ. Jadi karena tadi pincinya tadi kita harus tahu tadi sindromnya kita tahu angin dingin, sindrom Piriau angin dingin, ya di situ. Nah, pincinya apa? Patologisnya apa? Karena angin dingin itu dia mengikat, mengukung di permukaan di kulit itu sehingga dia membuat apa tersumbat dan si paru tidak menjadi apa tidak bisa menyebar. Nah, kita pakai apa herbalnya? Herbal mahwang utamanya. Gitu. Ya. Itu yang teman-teman kita lihat kita untuk apa? Jadi kita metode penggunaan dia mengeluarkan keringat ya, mengusir dinginnya, melegakan paru-paru dan menstabilkan sesaknya, menstabilkan batuknya. Gitu. Ya, kita ambil makanya mahwang itu bisa lebih kuat paling baik obatnya. Ya, makanya kita jadikan herbal utamanya dia di sini. Ya, herbal utama di sini mahwang. Ya, tadi sindromnya angin dingin, ya. Angin sindromnya angin dingin. Sindromnya angin dingin. Ya. Si sindrom Piau angin dingin. Ya, nah dia di situ. Makanya kita ambil dengan gejala tadi. Ya. Nah, kemudian kan kita untuk mengeluarkan keringat nih. Mahwang dia bisa mengeluarkan keringat juga. Nah, kita kasih pendukung dia apa? Dia di sini ada kuije. Kuije dia berfungsi untuk mendukungnya. Karena sifatnya sama, bersifat panas, hangat, dan manis. Dan dia membantu mahwang sebagai antipiretiknya, serta melancarkan sirkulasi yin dan wei. Nah, yin dan wei itu berfungsi dengan apa? Kita untuk melancarkan dia kan yin itu dia masuk ke peredaran darah kan. Nah, dia itu membantu untuk membuka sehingga begitu pori-pori terbuka dia akan terjaga keringatnya keluar. Gitu. Ya, nah di sini jadi teman-teman bisa lihat nih fungsinya apa. Kan yin, wei. Wei ada yang di permukaan, yin yang di dalam. Jadi dia membantu terbuka, lancar darahnya, terbuka keringatnya. Pori-pori sehingga keluar keringatnya. Nah, itu yang teman-teman bisa pahami dia untuk pincinya. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Dan juga widgetnya untuk menghilangkan pegel-pegelnya tadi, untuk sakit-sakitnya. Kenapa dia melancarkan tadi sirkulasi yin dan yang-nya. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, itu dia sebagai herbal pendukung. Nah, kita lihat nih satu lagi. Dikasih singren. Singren ini, dia apa deh? Tahu nggak singren ini, teman-teman? Singren ini almond. Singren, almond yang pahit. Gitu. Kan udah belajar di ini kan? Di herbal Marte Medica udah belajar nih singren. Apa fungsinya singren? Gitu. Ya.
Ya di sini kita lihat, ya. Dia fungsinya Singren ini dia menurunkan. Jadi fungsinya kan Mahuang tuh dia kan batuk tuh dia. Dia untuk menurunkan Qi-nya turun ke bawah. Jadi dia membantu mengedarkan Qi-nya, tapi dia membantu menurunkan ke bawah. Singren ini dia apa? Karena bersifat pahit dan berfungsi untuk membantu Mahuang dalam mengedarkan Qi dan mengeluarkan patogennya. Nah, dia apa? Dia mengarahnya ke bawah. Jadi dia kan batuk itu dia ada batuk sesak kan naik ke atas. Dibalikan lagi Qi-nya. Jadi dilancarkan tapi dia menekan Qi-nya turun ke bawah. Singren ini kan bukan apa namanya? Bukan Cipiao ya, bukan pembebas piau ya, tapi dia ada yang lain. Nah, teman-teman apa nih? Ingat nggak Singren nih? Singren kan namanya. Almond yang pahit. Nah, di situ. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat karena dia membantu apa nih? Dia membantu untuk menstabilkan membantu Mahuang untuk menstabilkan batuknya itu. Gitu, melancarkan mengedarkan Qi parunya itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu dia teman-teman bisa lihat sebagai pembantunya di sini. Itu. Jadi ada dua nih dibantu dia untuk lebih bagusnya. Ya. Nah, kemudian ini dia apa? Sekancau. Tahu kan teman-teman sekancau, kancau. Kancau itu dia masuk kemana sebenarnya? Gitu loh. Kancau. Sekancau berarti dia yang sudah dilakukan pengolahan nih. Ya. Nah, dia bersifat apa? Manis dan hangat. Berfungsi menyeimbangkan semua ramuan serta mencegah keluarnya keringat terlalu berlebihan. Nah, dia fungsinya bukan sebagai mengarahkan ke meridiannya atau mengarahkan tujuan obatnya. Karena apa? Mahuang dengan Qi serta Singren itu udah menuju ke meridiannya paru-paru. Ya kan? Nah, di sini dia untuk menyeimbangkan ketiga obat ini. Sehingga menjadi penyeimbangnya dan juga mencegah keringatnya terlalu berlebihan. Jadi dia benar-benar penyeimbang obat semua. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dan makanya kenapa fungsinya kita belajar herbal satu-satu, kita harus mengetahui fungsinya masing-masing ya ini. Jadi dalam kita membuat resep kita tahu sindromnya, kita tahu metodenya apa. Jadilah kita buat resep. Ya. Itu yang teman-teman bisa pahami di sini. Ini yang paling sederhana ininya. Karena nanti ada setiap begitu kita masuk formula masing-masing nanti juga ada nih pembagiannya akan kita jabarkan. Herbal utama, herbal ini akan kita gambarkan. Tapi di sini yang paling mudah yang teman-teman bisa lebih memahami fungsinya bagaimana sih utama, pendukung, pembawa pesannya atau pembantunya itu bagaimana sih? Gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. Soalnya waktunya sudah sedikit lagi, saya takut nggak keburu untuk pendahuluan. Ini kita lihat jenis resepnya. Ya, jenis-jenis resep tuh ada macam-macam. Jadi yang akan kita pakai berdasarkan sindrom. Tadi kita tahu berdasarkan sindrom, ya. Sindrom kita lihat, ya. Kita sindrom. Teman-teman harus tahu karena kita rentetan resep itu sendiri adalah dia berdasarkan kita menganalisa sindrom yang ada. Nanti akan berdasarkan sindrom. Kedua, berdasarkan komposisinya. Sindrom ini nanti ada sindrom dingin, sindrom piaunya gitu ya. Ini nanti teman-teman ada ininya. Berdasarkan komposisi herba. Ini berdasarkan besar banyaknya ya. Jadi ada herbal yang memakai misalnya dia komposisi besar sekali atau dia kecil sekali berdasarkan seperti itu ya. Kemudian berdasarkan cara pengobatannya. Nah, tadi teman-teman lihat ya cara pengobatannya itu yang tadi ada 8 ya. Nah, kemudian berdasarkan goresan karakter Mandarin, kalau ini biasa dipakai untuk pencatatan di dalam buku berdasarkan goresannya aja. Ini nggak terlalu bagaimana. Nah, nanti yang akan kita lihat tuh dia akan lebih ke sini nih, sindrom dan cara pengobatan. Jadi nanti belajar herbal yang formula yang ada, dia berdasarkan cara pengobatannya, kemudian akan ada sindrom-sindromnya, gitu loh. Jadi utama cara pengobatannya, kemudian subnya itu berdasarkan sindromnya. Nanti teman-teman bisa lihat, ya. Nanti itu teman-teman bisa lihat. Jadi jenisnya ada di situ, ya. Oke, nah kita lanjut nih. Bentuk resep. Nah, bentuk resep secara umum dia ada
Bentuk resep itu dia cairan padat atau setengah padat. Ya, dan ini teman-teman bisa lihat yang biasa banyak. Nah, ini kan. Zaman dulu kita bisa banyak ini, ya. Rebusan, arak, sirup. Ya, teman-teman bisa tahu rebusan seperti biasa. Arak dia dicampur arak. Ya, baik arak putih maupun arak kuning. Ya, itu juga ada macam-macamnya. Ya, teman-teman bisa lihat itu. Kemudian sirup, dibentuk sirup ya untuk memudahkan peminumannya, inikan memudah enak dimakannya gitu ya. Kemudian cairan ini ada dalam bentuk cairan infus, tapi di Indonesia masih belum bisa kita gunakan istilahnya dan juga belum umum ya. Tapi kalau di Cina itu udah ada cairan infus. Teman-teman kalau di rumah sakit dan teman-teman ke pingfang ke rawat inap ya, itu ada yang seperti ini. Ya, itu ada seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Kemudian padat nih, padat serbuk itu kita juga sering pakai sekarang di sini kan. Pil itu juga sering pakai. Bentuk teh itu juga sering kita lihat dan kapsul itu juga sering. Sekarang sudah banyak. Jadi sudah banyak yang dipakai modern. Jadi di modernnya kalau zaman dulu kan banyak kan rebusan arak ya, itu sirup bisa dipakai. Ya, itu yang teman-teman lihat. Kalau setengah padat itu dia bentuknya salep. Ya, itu bentuk salep atau dia krim koyo. Jadi krim koyo itu dia jadi koyo yang biasanya ada koyonya itu di belakangnya ada kayak lapisan coklat atau apa, itu adalah obatnya. Ya, itu bentuk resep, bentuk-bentuk formula. Ya, jadi kalau kita belum resepsi ini formula. Ya. Nah, kita lihat yang ini adalah yang keenam. Nah, ini yang teman-teman mungkin agak ini juga ya, cara perebusan. Nah, cara perebusan ini kita perlu perhatian banget teman-teman. Ya, jadi jangan salah nih, perebusan itu kita juga harus tahu. Ya. Nah, di cara perebusan umumnya, nah ini kita lihat. Ya. Umumnya menggunakan alat berbahan tanah liat atau keramik. Nah, itu yang harus baiknya paling baik dipakai itu. Ya, atau stainless steel. Nah, ini kalau kepepet istilahnya, kalau nggak ada lagi ini tanah liat atau keramik kita usahakan, barulah stainless steel. Tapi baiknya dari tanah liat atau keramik gitu. Tapi jangan yang dari aluminium dan yang lainnya. Ya, bagusnya ini dua. Ya, itu teman-teman lihat. Ya, jadi hindari penggunaan aluminium dan besi. Nah, itu yang teman-teman perebusannya alatnya seperti itu. Kalau air ini bisa macam-macam gitu ya. Yang penting airnya bersih. Sekarang kalau dulu kan macam-macam teman-teman. Bisa ada yang katanya air embun lah, apalah gitu kan. Tapi sekarang secara umum pakai air bersih atau berdasarkan karakteristik ramuannya. Ya, bisa juga dia menggunakan arak atau air yang bercampur arak. Nah, itu bisa. Ya, itu yang teman-teman bisa. Terus banyaknya air yang digunakan. Nah, ini yang teman-teman lihat. Banyaknya air yang digunakan sesuai dengan banyaknya herbal dan lamanya waktu menggodok. Umumnya menggunakan air sebanyak 3-5 cm di atas permukaan herbal yang terendam. Nah, ini teman-teman harus bisa perhatikan. Ya, yang terendam ini jadi kan kadang ada yang herbalnya itu bentuknya daun bunga itu kan ke atas ya. Dia nggak kelihatan, kita agak tekan tuh. Kita agak tekan, nah dari setelah itu kita kasih 3-5 cm dari atas permukaan yang terendam. Gitu. Ya, dan juga kita lihat banyaknya herbalnya bagaimana, waktunya gimana. Karena apa? Kalau misalnya waktunya kan kayak yang untuk antipiretik atau untuk CP untuk Hanfa tadi, ya mengeluarkan keringat itu kan kita nggak perlu godok yang lama-lama. Gitu loh. Ya, nah itu kita lihat. Nggak masalah sih banyak juga teman-teman, tapi kan enak jadinya, kebanyakan minumnya. Karena kita sekali merebus itu adalah untuk sekali sehari. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, nah terus ini dikatakan setiap bungkus ramuan umumnya digodok 2-3 kali godok. Godokan pertama menggunakan air sedikit lebih banyak dibandingkan godokan kedua dan ketiga bias dan godokan ramuan yang dihasilkan pada setiap godokan sekitar 150 ml. Nah, ini paling banyak biasanya 2 kali. Karena kalau udah 3 kali itu kan udah bukan tawar, encer juga ya, udah pucet dia, udah enggak ini. Nah, itu dia seperti itu. Dan kemudian teman-teman,
Kalau teman-teman merebus, ya, jadi setelah nih direbus, setelah dimatikan apinya, langsung dipindahkan airnya. Ya, dipindahkan. Jadi dia ada endapannya itu baru rebus lagi. Jadi jangan sampai dibiarkan di situ. Karena apa? Karena nanti khasiatnya akan kembali lagi istilahnya ke rebusan, ke dalam ininya, nempelnya lagi gitu loh. Jadi setelah direbus, dipindahkan dulu. Baru rebuskan yang kedua. Gitu. Ya. Itu yang teman-teman untuk merebusnya seperti itu. Ya, jadi dia seperti itu. Ya. Nah, terus umumnya menggunakan api besar terlebih dahulu hingga mendidih, kemudian diganti menjadi api kecil. Namun tetap disesuaikan dengan karakteristik dan sifat masing-masing herbalnya. Yaitu tadi yang kita lihat. Ya, kita lihat bagaimana herbalnya. Kayak untuk tonik kan dia untuk lebih apa nih? Kalau tonik kan pemasakannya emang lebih lama, bisa 1 jam. Gitu kan? Nah, bisa kita seperti ini. Tapi kalau untuk yang mengeluarkan keringat, kita nggak perlu lama-lama karena kita perlu kandungan asirinya kan, ke dalam itu banyak yang asirinya untuk mengeluarkan keringatnya. Nggak perlu lama-lama gitu loh. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya. Nah di sini ada ini. Untuk resep antipiretik tadi, pencahar, waktu menggodok relatif lebih singkat, air yang digunakan cenderung lebih sedikit dan api lebih besar. Sedangkan untuk resep tonifikasi, waktu godok lebih panjang, api lebih kecil, dan air yang digunakan lebih banyak. Karena apa? Karena dia lama masaknya. Kan kalau itu bisa 1 jam. Karena dia untuk mengeluarkan zat aktifnya yang di sana. Gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya ketentuan air itu nggak masalah mau banyak juga. Cuman kan kalau kebanyakan karena harus habis, teman-teman kan bisa kembung dan segala macam kebanyakan minumnya. Ya kan? Nah, dia di situ. Nah, ini sebelum digodok, herbal direndam dengan air bersuhu ruang selama 20-30 menit agar kandungan manfaatnya bisa lebih mudah keluar saat digodok. Nah, di sini teman-teman, jadi kalau teman-teman tuh airnya yang merendam itu yang nanti akan merebus. Ya, jadi bukan untuk setelah direndam terus dicuci, enggak. Jadi kalau emang teman-teman mau dicuci, cuci aja dulu. Dicuci, diinikan, kemudian direndam. Gitu. Jadi cucinya kan juga enggak kita yang lama-lama ya. Cuci, kita untuk ngeluar kotoran ininya aja, kemudian kita rendam. Gitu loh. Ya. Nah, air rendamannya itu untuk merebus nih. Ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini teknik perebusan khusus. Nah, ada nih teman-teman. Jadi ada, ini sebenarnya teman-teman ada nih di waktu belajar Chung Yao-nya, ini juga ada. Ya, jadi digodok terlebih dahulu. Nah, digodok terlebih dahulu itu apa? Apa namanya? Digodok lebih dulu itu jenisnya seperti apa? Seperti tanduk, ya kan? Kerang atau bahan mineral yang bersifat keras itu duluan ya digodoknya ya, atau dia yang bersifat ringan namun berjumlah banyak ya, jadi biar dia nggak terlalu karena kalau dia dia ringan berjumlah banyak langsung ini nanti dia malah nggak, kalau dia nggak duluan dia malah nggak terendam dengan baik karena dia bersifat ringan gitu kan. Nah, kemudian juga herbal yang mengandung racun ya, seperti misalnya fudze. Fudze kalau tidak dilakukan perlakuan, misalnya fudze kan banyak tuh, fudze namanya, itu yang sudah dilakukan perlakuan di mana kandungan racunnya sudah berkurang gitu kan, tapi dia misalnya dia seng fudze yang tanpa perlakuan apa dan yang segar misalnya, itu kan kita harus lama. Fudze berapa, teman-teman masih ingat nggak berapa menit kalau dia dimasak ininya? Ada yang masih ingat nggak? Harus 10 diingat menit. tuh, itu fudze ada racunnya, pansia juga ada racunnya. Itu harus berapa menit dulu dia di ini, Kak. Nah, ini dia digodok nih. Ya. Nah, ini digodok duluan. Gitu. Digodok terakhir. Nah, biasanya digodok terakhir nih herbal yang mudah kandungan aktifnya mudah menguap. Misalnya yang ada atsiri atau herbal yang wangi gitu ya, beraromatik gitu ya. Dia biasanya terakhir atau setelah dimatikan baru dimasukkan. Gitu. Ya. Nah, bisa juga dengan dibungkus. Kalau dibungkus teman-teman tahu lah ya, mudah merangsang tenggorokan tak mudah menebar pada panci. Jadi dia yang seperti serbuk bunganya gitu ya, atau yang berbentuk serbuk gitu kan. Nah, itu perlu dibungkus gitu. Ya.
Digodok terpisah. Nah, ini digodok terpisah herbal yang berharga. Nah, yang saya bilang tadi, herbal berharga misalnya rensen, ya ginseng, yang benar-benar ginseng ya, bukan tangsen, bukan apa, tapi ginseng, rensennya sendiri. Itu kan harus terpisah. Karena apa? Kalau digabung dia akan apa? Khasiatnya akan terganggu istilahnya, ya nggak maksimal. Atau dia tanduk rusak, ya. Nah, itu dia bisa dipisah gitu. Atau nah ada lagi yang dilumerkan, yang bersifat lengket. Yang dilumerkan itu ada yang tahu kenapa yang pakai dilumerkan, ada yang masih tahu nggak? Di dalam herbal, waktu herbal ini ada apa coba? Ada yang ingat nggak? Ada yang nggak? Herbal yang Sultifuang. dilumer. Apa? Ada yang ingat nggak? Sultifuang. Apa? Herbal apa yang dilumerkan nih? Ciao. Ingat nggak ciao? Ciao itu kan dari gelatinnya kulit keledai. Nah, itu harus dilumerkan dulu. Gitu. Ya. Kemudian yang diseduh, herbal yang mudah menguap atau yang berharga. Nah, ini dia hanya diseduh. Nah, itu yang perlakuan khusus. Jadi ini teman-teman, ini di setiap herbal ada, di setiap herbal tuh ada. Dan nanti juga di kompos kita belajar per resep, per formulanya nanti juga ada. Tapi di waktu herbal ada, teman-teman harus paham itu bentuk-bentuknya. Ya. Nah, ini cara konsumsinya. Waktunya ya, kalau penyakit pada sang ciao dikatakan pada ciao atas dikonsumsi setelah makan. Pada sia ciao dikonsumsi sebelum makan. Namun ramuan tonifikasi atau pencahar dikonsumsi pada saat perut kering. Ramuan penenang dikonsumsi sebelum tidur. Ramuan yang keras dikonsumsi setelah makan. Ini sebenarnya tergantung gitu, teman-teman. Ya, tergantung daripada keadaan pasiennya sebenarnya bagaimana. Ya. Nah, kemudian caranya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Ya. Cara meminumnya, teman-teman bisa lihat. Ini misalnya cara meminumnya untuk rebusan, umumnya 1 hari per bungkus. Ramuan dibagi menjadi 2-3 kali minum. Tapi bisa jadi teman-teman enggak hanya untuk kondisi-kondisi tertentu enggak 2-3 kali, tapi bisa dia beberapa kali. Misalnya, dia minuman itu menyebabkan dia nggak bisa menelan sekali banyak, atau dia merasa kalau minum itu dia jadi mual misalnya, ya. Nah itu dia bisa sedikit gitu, tapi harus habis dalam 1 hari. Nah itu yang teman-teman bisa ini Kak, ya. Terus untuk ramuan yang keras atau mengandung racun dikonsumsi mulai dari dosis kecil. Jadi dosis yang kecil dulu baru kita ini kan. Kalau dia nggak ada apa, kita tambah sampai batas itu baru minum. Ya, kita minum yang standar. Ya. Nah, ini kita lihat perhatian. Ya. Jadi kan kita itu secara holistik. TCM itu sekarang secara holistik. Jadi kita tuh harus lihat juga dan harus tahu jenis makanan tertentu yang yang pada saat kita minum obat kita harus paham. Harus bagaimana, harus bagaimana. Ya kan sekali lagi dengan holistik itu cara kita perhatikan istirahatnya, pengaruh hubungan seksualnya, emosinya itu kita ini juga kita perhatikan. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang kita lihat dosisnya. Ya. Sedikit lagi ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, sedikit lagi. Ini tinggal 2 lembar lagi. Dosisnya, nah ini dosis resep secara umum yang sekarang adalah gram yang kita pakai. Ya kan, gram. Tapi kalau di buku-buku yang lama itu dia pakai icin, iliang, ice ada ya 1 cin, 1 liang gitu ya, 1 cin, 1 fen, 1 ili. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat. Dan ada di Indonesia pun sinsen-sinsen yang tua ya, yang lama itu juga dia masih memakai cin, liang ya, fen, ili ini dia masih lihat. Dan ini kalau digramkan seperti ini teman-teman bisa lihat. Ya, nah bisa lihat di sini. Nah, jadi iliang, jadi 1 liang itu ada 31,25, tapi di ini kan biasanya 30 gram. Nah, kalau ini 3 gram IC. Even 1 fen dia 0,3. Kalau 1 li atau ili 0,03.
Nah, dia seperti itu. Jadi bisa tuh teman-teman. Ada yang menuliskan misalnya dia untuk mahwang dia tulisnya sebenarnya sama 9 gram dia tulis sancien ya. Jadi sancien kan 3 kali ini gitu loh ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Jadi bisa dosisnya itu bisa kita lihat. Jadi sekarang secara umum dia menggunakan gram. Ya, teman-teman lihat di buku-buku itu dia menggunakan gram. Tapi kalau teman-teman lihat buku klasik, nah itu biasanya masih dia pakai Icin, Iliang gitu ya. Event dia masih menggunakan itu. Ya, dan di setiap dinasti itu juga ada gram-gram dosisnya yang digunakan berapa-berapanya. Ya, nah ini tapi secara umum sekarang udah gram ya. Nah, ini yang teman-teman lihat. Nah, ini yang terakhir dari keseluruhan kita lihat bahwa kita dalam membuat resep ya, kita harus membuat resep tuh kita nggak bisa sembarangan. Kita harus melewati diagnosa, analisa sindromnya, metode pengobatannya, kemudian baru kita buat resep. Nah, makanya dalam resep, kita membuat resep tuh kita nggak bisa sembarangan. Jadi dalam membuat resep, kita satu harus menentukan, tetapkan tujuannya, letak penyakitnya di mana, apa yang diinikan. Itu yang kita harus pahami. Ya, letak penyakitnya bagaimana. Ada sindrom apa yang diinikan. Jadi kita tujuannya gitu. Ya, seperti kita lihat gambar ini. Gambar ini kan perahu yang membawa makanan dan membawa bahan makanan istilahnya. Dia kan punya tujuan nih, mau kemana. Dan dia juga bagaimana, itu kan dia lihat. Nah, di sini kita tuh tetapkan tujuan. Dia tujuannya kemana nih. Ya, tujuannya kemana, kita harus tahu dulu itu. Terus kita tahu komposisi yang akan dibawa, yang akan digunakan gitu, yang sesuai dengan tubuhnya. Jadi kita di sini komposisi yang akan dibawa itu termasuk apa, pemilihan herbalnya, dosisnya sama dengan perahu ini. Dia jelas tujuannya kemana, tapi juga dia tahu perahu ini seberapa berat sih bisa dia membawa barang yang akan dia butuhkan. Apa aja, makanya dia bawa sekedarnya yang sesuai dengan tubuh kebutuhan istilahnya. Ya. Nah, setelah kita tahu tetap tujuan, aturan komposisi yang dibawa, ya, di mana ada herbalnya, bagaimana dosisnya, kita harus melihat ini. Kan akan dia masuk ke tubuh manusia kita, gitu ya, ke tubuh manusia, di mana yang akan dituju adalah ini. Limpa lambung kita nih, lambung kita nih. Ya, nah di sini yang akan dituju ini. Makanya kita di sini juga harus memperhatikan. Ketika masuk ke sini, ke dalam tubuh, dia tujuannya ke sini, maka harus perhatikan jalur yang akan dilaluinya. Jadi kita harus di sini juga kita harus melihat pemeliharaan pencernaannya. Jadi dalam kita memberi herbalnya pun kita harus melihat dia pencernaannya bagaimana, gitu loh. Ya, kita harus lihat. Jadi kita harus lihat dan kita bisa tambahkan sedikit untuk memperbaikinya juga di sana. Gitu. Ya, nah itu dia, kita harus perhatikan jalur yang akan diperhatikan ini. Kemudian karena kita secara holistiknya ya kita lihat, makanya di sini juga perhatikan hal yang mempengaruhi perjalanannya. Jadi perjalanan ke sini tuh apa yang harus kita perhatikan? Misalnya dalam cara penggodokannya kita harus perhatikan. Ya kan, karena dia harus digodok itu misalnya kan dia kalau obat untuk tonik dia harus lebih lama. Itu kan itu yang harus kita perhatikan. Jadi nggak asalan membuat formula. Ya kan? Kemudian dia pola makannya. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Emosinya kita juga perhatikan. Jadi kita secara melihat resep, kita akan membuat resep, teman-teman harus satu dengan rentetan yang tadi saya bilang, diagnosa, analisa sindrom, metodenya, pengobatan, dan itu baru kita lihat. Kemudian kita tahu tujuan penyakitnya apa, komposisi yang akan dibawa, jalur yang akan dilalui, dan hal-hal yang mempengaruhi perjalanannya itu juga kita perhatikan. Gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya, Bu. Mm-mm. Kalau kita meresepkan herbal, katakan sindromnya sudah, diagnosanya sudah benar, kemudian kita tahu sindromnya, tapi misalkan terbatas nih ternyata bahannya ada yang kurang gitu.
apa boleh, misalkan gini nih, contoh aja misalkan sindromnya eh, angin panas kering, nah gitu. Tapi kita hanya punya sindrom untuk angin panas saja, keringnya nggak punya yang untuk melembabkannya. Nah itu boleh nggak kita resepkan untuk angin panas saja, tapi keringnya misalkan kita sarankan pakai food therapy misalkan begitu. Untuk melembabkannya misalkan diperbanyak ini untuk misalkan makan buah atau makan pisang untuk supaya lebih lembab misalkan, seperti itu boleh nggak? Nggak kena sih Pak sebenarnya karena kan dia di situ dalam menimbangkan herbalnya ya, di dalam kan khasiatnya itu Pak. Nggak kena sih Pak kalau kita menyarankan seperti itu untuk food terapinya dengan herbalnya seperti itu gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik herbalnya kita sempurnakan gitu Pak. Karena nanti ada efek samping Pak yang didapat. Kan kita nggak tahu dia perbanyak makan, misalnya kata Bapak perbanyak makan yang melembabkan, dia lebih banyak akhirnya akan terjadi apa? Akan terjadi lembab di dalamnya. Walaupun dia panas tapi kan dia makan banyak dia yang manis gitu kan. Gitu loh. Sedangkan patogennya sendiri belum tentu keluar. Gitu. Jadi itu kita perhatikan juga di situ Pak. Jadi nggak bisa kita food therapy digabung dengan herbalnya seperti itu nggak bisa Pak. Oh, nggak boleh gitu ya, Pak. Tuh. Ya, Ya, saya kepikirnya kalau pas terpaksa gitu nggak boleh ya, Bu ya. nggak bisa Pak. Karena kita kan nggak tahu Nggak dia bisa. sebanyak apa dia ininya dosisnya, bener nggak? Gitu loh. Oh ya, tetap kita konsultasikan sama seperti kalau kita menjelaskan food therapy gitu, Bu. Iya, sekarang mau seberapa ininya Pak, ininya apa Pak bisa lihat karena gejalanya kan panasnya dia kita nggak bisa lihat apa pengaruh ke dianya kan kita nggak bisa kan karena obat misalnya kita minum dia terlalu panas saat itu kan bisa terjadi langsung efeknya kalau panas dia terlalu panas akan terjadi kering kan akan terjadi rasa nggak enaknya kan belum tentu dia langsung makan food terapi itu kan Pak. Oh iya, belum tentu bersamaan ya, betul. Iya, nggak bisa Pak. Jadi akan berbeda food terapi dengan ini itu berbeda Pak. Karena kalau dilihat sendiri food terapi itu kalau dilihat food terapi, kalau di dalam TCM food terapi itu adalah kita menggunakan herbal yang dimasak gitu loh Pak. Sebenarnya seperti itu kalau di dalam TCM sih. Dia food terapi itu. Coba Bapak lihat buku-buku food terapi itu dia seperti itu sebenarnya. Ya, gitu. Jadi dia misalnya dia menggunakan paihe yang dimasak gitu kan atau dia kayak tangkui yang tangkui dicampur dengan eh, daging kambing gitu kan. Nah, itu kan food therapy sebenarnya. Itu yang disebut food therapy sih sebenarnya di TCM. Seperti itu. Ya. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Nih, untuk kita pertama itu pendahuluannya seperti itu. Jadi teman-teman memahami komposisinya. Gimana sih? Jadi tetap ada 4 itu tadi. Cuncen Jose. Jadi herbal utamanya. Herbal yang menjadi rajanya, yang menjadi monarkinya. Kemudian yang menjadi perdana menterinya, ya, ministrinya. Kemudian dia yang menjadi pendukungnya tadi. Ya, kemudian baru yang membantunya. Di mana dari situ kan yang pembantunya itu dia ada 3 lagi. Nah, itu kita juga harus paham. Gitu. Ya, dalam pemberian obat. Makanya herbalnya kita harus paham tuh klasifikasinya, bagaimananya itu kita harus paham. Ya, gitu. Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan. Bu, kalau rebusnya pakai obat itu pakai apa yang kaca boleh nggak Bu? Pakai kaca. Karena ada Bu sekarang Bu yang kaca gitu. Ya. Kaca. Saya belum ini apa ya, saya nggak bisa mengatakan iya atau enggak, tapi bisa jadi iya karena kaca kan nggak ini kita tapi nggak tahu juga gitu karena kaca itu kan dia ada zat-zat aktifnya juga yang diinikan ya gitu loh itu sih Pak. Jadi saya nggak Baik Bu, menyatakan juga. makasih Bu. Cintanya Bu, Mm-mm. iya. Untuk yang ramuan itu Bu, apakah
lebih aman yang masih berbentuk simplisia atau serbuk? Karena kita kan nggak tahu kalau serbuk itu nanti isinya apa. Sedangkan simplisianya aja kita masih belum paham betul bentuk-bentuknya nanti. Kalau udah kering, udah setengah basah itu kan beda lagi, Bu. Gimana, Bu, menurut Ibu? Sekarang tergantung, Pak. Kalau serbuk kan kita kalau membeli di tempat yang benar, ya, yang benar itu bisa kita pakai. Jadi kan kita makanya belinya jangan sembarangan. Kalau Simplisia, apa itu sebenarnya apa ya? Simplisia itu karena orang-orang sekarang itu agak memalas memasaknya gitu loh. Ya kan, masaknya yang males gitu loh. Jadi kalau ini bisa dia lebih Simplisia atau dia serbuk nggak masalah. Kalau dia mau pakai pil kan kita makanya belinya yang benar gitu loh. Jadi yang apa yang kita tahu komposisinya itu. Tadi kadang komposisinya nggak tahu ya Pak ya. Tapi kan kalau misalnya kayak Sunten ya, Sunten kan udah jelas tuh komposisinya udah jelas gitu loh. Tapi sekarang Sunten juga saya menyebut merek ya karena Sunten kan emang yang serbuk kan salah satunya Sunten itu sekarang juga udah susah masuk ke Indonesia ya gitu. Tapi itu lumayan apa bukan itu emang jelas gitu loh, isinya jelas gitu. Tapi kan ada kalau saya nggak tahu kalau ini kita lihat komposisinya sih Pak. Bisa kita lihat kita makanya harus memahami herbalnya tadi tuh Pak. Oh ya, baik, Bu. Makasih, Bu. Mm-mm. Ada yang lain? Cintanya Bu Hafna, Ya silakan Bu. kalau berat badan itu apakah juga mempengaruhi dosis apa enggak ya Bu ya? Ya mempengaruhi Bu. Terima kasih Bu. Mm-mm. Ya ada lagi. Itu nanti ini baru pembahasan awal ya, makanya pendahuluan. Nanti pas masuk ke formulanya masing-masing akan dijelaskan teman-teman. Ini loh sebagai cunnya. Kenapa sebagai apa herbal utamanya nanti jelaskan kok satu-satu. Tapi ini sekali lagi herbal yang saya akan kasih, yang formula yang akan saya jelaskan di sini herbal-herbal yang sering digunakan dan juga dalam ujian juga akan keluar ya. Jadi bukan jadi herbal yang juga yang sering digunakan dan dia juga yang ada di Qingfang itu. Jadi herbal-herbal klasik yang kebanyakan akan yang kita pelajari gitu loh. Ya. Jadi yang akan banyak dipelajari jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman mau pelajar lagi ada bisa nambah lagi tapi yang di sini kita cukup itu karena waktunya kalau kita mau panjang lebar juga nggak akan nuntut. Ya. Seperti itu. Itu aja nggak semua herbalnya bisa kemasuk gitu yang klasik juga. Ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, nanti saya kasih juga buku materi medikannya, tapi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris nanti saya share di grup gitu. Yang bisa lumayan bisa dipakai gitu. Gitu. Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau nggak ada untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jadi kalau belum jelas nanti teman-teman bisa bertanya gitu ya. Seperti itu. Ya. Gitu. Terima kasih, Bu Hafna. Baik, Bu. Terima Baik, kasih, Bu. sampai Makasih, Bu. Selamat Makasih. sore pesannya. Selamat sore. Makasih Selamat Bu. Terima Makasih. kasih Bu, terima kasih. Live ya. Sore.